Sini masih ada 3250 5 unit yang mati total. Kelimanya ini first boot error. Kita coba dulu yang mana dulu ya. Kita coba yang ini dulu. Mati total. Tadi dicek first boot error. Seperti biasa, pertama kali untuk melokalisir permasalahan kita gunakan power supply. Oke, ini sudah terhubung ke power supply. Saya siapkan dulu power supply-nya. Tegangan di 4 volt. Anda lihat di sini. Saya hidupkan. Ampere ternyata ini bergerak ya. Sini handphone on belum saya tekan, ampernya sudah bergerak. Berarti ini dapat dipastikan handphone ini agak ngesot. Dikatakan short total enggak, tapi ini agak ngesot. Anda jangan jangan menyepelekan dari ampere ini ya. Ini seolah terlihat gerakannya cuma sedikit saja, tapi ini akan berpengaruh besar kepada handphonenya. Ini sedikit, bergerak sedikit dikarenakan ampere meter ini akan bergerak sampai di 1 ampere. Jadi ini sebetulnya nilainya paling sekitar di 40 miliampere. Untuk memastikannya kita pakai avometer saja. Kita pakai avometer untuk memastikan berapa nilai ampernya. Seperti biasa kita set ini di 200 miliampere. Yang merah ini kita cabut. Yang probe merah kita cabutkan ke sini seperti ini. Biasanya kan tadinya ke sini. Jadi cabut, sekarang masuk sini dulu. Baru yang avometer yang hitam kita colokkan ke positif. Tapi jangan lupa ya, perhatikan di sini ya. Ininya bukan di volt tapi di miliampere ini. Nah, seperti ini. Kita lihat berapa ampere. Handphone ini ada bocor sebesar 30 miliampere. On off belum saya tekan, ampere sudah bergerak di 30 miliampere. Oke. Ini berarti handphone ini agak ngesot. Ngesot di mana? Yang jelas kalau on off belum kita tekan ampere sudah bergerak. Yang bermasalah itu adalah short di jalur VBAT. Pasti di jalur VBAT. Hanya saja persoalannya yang mengandung jalur VBAT ini ada banyak. Anda lihat di sini. Di new search kita ketikkan saja VBAT. Ini yang mengandung VBAT ini ada banyak. Retu pun dia membutuhkan VBAT. Ini yang masuk ke retu, VBAT retu. Dari konektor baterai. Dan masih banyak lagi yang membutuhkan VBAT, termasuk Ahne ini membutuhkan VBAT. Oke. Ada terdapat banyak VBAT yang masuk ke IC di mesin handphone ini. Maka
kita pasti bingung. Kira-kira yang mana ini yang nge-shortnya. Oke, caranya, tahapannya, Anda prioritaskan saja kepada IC-IC yang mengandung fibat. Prioritasnya nomor satu yang kita prioritaskan adalah, pertama kali yang kita cek adalah PA. Yang kedua, barulah kita coba cek ke biasanya driver-driver yang kecil-kecil yang membutuhkan jalur fibat. Biasanya kalau handphone ini memang pernah masuk air, maka yang kita cek itu adalah seperti driver LED, atau mungkin di WD2 itu coba cek di IC IHF speaker gitu, untuk IC buzzer. Nah, kalau ini nggak mungkin kalau masalahnya ada di MIF seperti ini, di MIF MC, karena MIF MC ini dia hanya akan aktif di saat handphone ini sudah nyala. Jadi ini tidak mengandung fibat, jadi nggak perlu kita untuk mengangkat ini. Jadi untuk handphone ini prioritasnya PA, lalu ke energy management, baru coba kita ke Bluetooth dan yang lainnya. Oke, kita cek dulu PA-nya, apakah nge-shortnya ini dari PA-nya. Tapi sepertinya ya, kalau kita kan sekarang mau cek apakah PA-nya yang nge-short atau enggak. Kita cabut PA-nya, lalu kita ukur. Kita cabut retunya, lalu kita cek lagi. Cabut tahponya, kita cek. Cabut Bluetooth, radio, pokoknya semua yang mengandung fibat kita cabut satu persatu lalu kita ukur. Memang cara seperti itu ya bisa. Tapi itu tadi, banyak membuang-buang waktu. Saya lebih suka dengan cara bekerja yang efektif, efisien dan tepat. Tentunya kita harus tahu patokan-patokannya. Oke, untuk permasalahan seperti ini yang kita lacak adalah komponen L. Kita perhatikan di sini. Hampir, tapi tidak semua. Tapi hampir rata-rata semua IC yang membutuhkan tegangan fibat, yang mengandung jalur fibat, itu selalu dipasangkan L yang dipasang secara seri. Seperti ini. Ini untuk retu, L-nya dipasang seri. Jadi kalau kita misalkan mau mengecek apakah ini nge-short diakibatkan karena retu atau tidak, kita nggak perlu ngangkat retunya. Kita cukup angkat saja L ini. Kita angkat L ini, sehingga kalau L ini sudah dicabut, berarti jalur fibat ini sudah nggak akan lagi diteruskan kepada retunya. Nah, setelah L ini dicabut, kita coba lagi cek lagi ampernya. Kalau ternyata ampernya itu bagus, normal, nggak nge-short lagi, berarti yang masalah itu betul adalah retunya. Maka langkah selanjutnya L-nya kita kembalikan lagi, lalu retunya kita cabut. Tapi kalau misalkan ternyata L setelah saya cabut dan ternyata handphone ini masih kondisi masih short, maka kita perlu melanjutkan kepada penganalisan yang lain. Tahpo pun sama, di sini membutuhkan L juga. Fibat L-nya yang ini. Jadi untuk mengecek tahpo apakah shortnya akibat tahpo, ya kita cabut aja L ini. Hanya satu saja fibatnya. Oke, berhubung di sini saya akan memprioritaskannya di PA dulu, karena PA yang paling sering. Saya masuk saja ke halaman PA, halaman RF, front end modul. Anda dapat lihat di sini, front end modul ini kita cari jalur fibatnya. Oke. VCC
VBAT PA. Masuk C ini. Oke. Di sini VBAT PA ini belum tentu VA ini langsung masuk ke konektor ke VBAT, enggak. Ini beda ya. Ini VBAT PA. Kita tinggal cari di mana VBAT PA ini. Oke. Ini VBAT PA. VBAT yang sesungguhnya yaitu yang VBAT yang dari yang jalur dari VBAT positif. Berarti yang perlu kita lakukan, kita cukup mencabut L ini, Z7520, agar tegangan VBAT itu gak diteruskan lagi ke PA. Oke, kita coba cari di manakah komponen ini. Z7520 C7. C7 ini di komponennya yang ini. Oke, coba saya cabut. Oke, L-nya sudah saya cabut, kemudian saya ukur lagi. Ukur pakai avometer. Sip. Sekarang handphone udah nggak nge-short lagi. Tapi di sini ada 0,02. Ini nggak masalah. Ini hanya 0, ini berarti 0,2 miliampere. Ini normal. Tapi tadi kan sebelumnya itu ada 30 miliampere. Sekarang 0,2. Nah, berarti permasalahannya handphone ini tuh yang rusaknya adalah front end modulnya, PA-nya. Jadi sekarang tinggal saya cabut front end modulnya, saya ganti front end modul yang bagus, lalu L ini saya balikan lagi handphone normal. Oke, terima kasih.